Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahilladzi nafsayna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang dimuliakan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kali marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan berkah yang Allah berikan kepada kita, kesempatan untuk memperbaiki amalan-amalan kita, kualitas amalan kita, kesempatan untuk bertaubat dari segala bentuk kekhilafan, kealpaan, dan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita, hingga dengan dua hal tadi, kesempatan untuk bertaubat dan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita, memantaskan diri kita ini memang untuk menjadi salah seorang daripada penduduk surga. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, hamba Allah yang berbahagia, judul daripada pengajian kita pada malam hari ini adalah motivasi untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita ini memang harus berupaya secara sadar, bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit saja kita berhenti, Bapak Ibu, sedikit saja saya berhenti dari kesadaran kita untuk memelihara ketaatan kita, karena ada yang selalu mengintai-intai kita, Bapak Ibu. Ada yang selalu mengintai-intai kita di saat kita lengah, di saat kita tidak bersiaga. Akan ada selalu yang mengintai-intai kita ini untuk menyesatkan kita, untuk memalingkan kita daripada ketaatan itu. Siapa itu? Itulah dia, pertama, makhluk Tuhan yang bernama syaitan. Siapa? Syaitan. Jadi Bapak Ibu, syaitan bukan. Itu ada sampai lain ya. Bapak Ibu, syaitan yang berusaha selalu, itu makanya memang para kita belajar bahasa Indonesia itu, Bapak Ibu. Kadang komanya guys dan tiga, itu kan cara Allah berdialog ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, siapakah makhluk Allah? Makhluk Tuhan ini sama makhluk Tuhan juga yang akan memalingkan kita, Bapak Ibu, dari ketaatan itu. Yang pertama adalah syaitan. Dan syaitan itu, Bapak Ibu,
Inyo lepas sumpah kok. Ada inyo bersumpah untuk apa? Untuk memang tidak membiarkan kita itu masuk surga. Dia sudah bersumpah untuk mempersempit, ya, mempersulit jalannya kita untuk menuju surga ini, Bapak Ibu. Ini bisa kita temukan Bapak Ibu di dalam surat Al-A'raf, ya. Surat Al-A'raf ayat 6 balik dan 7 balik Bapak Ibu. Kan dahulu ceritanya lah sama kita dengar Bapak Ibu, ya enggak? Di ayat 6 balik 7 balik itu Bapak Ibu lah sama kita dengar Bapak Ibu. Dan sama kita, ya enggak, baca lu mungkin barangkali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu di dalam surah Al-A'raf? Ba'a caranya setan ke untuk memalingkan kita, Pak. Ya. Ojan diaro Bapak Ibu sejak dari muda sampai umur 62, ya enggak, 62 tahun 62 tahun sabale bulan. Berapa 62 tahun sabale bulan? Bu. Aja. Waktu dia 62 tahun sabale bulan kecil Abo. Tunya mantap. Karena hitung-hitungan umur Nabi Muhammad kan 63 ya Pak. Nggak banyak-banyak lo dong. Ya enggak? Tak banyak-banyak lo nak lebih-lebih yang mau ditutup. 63. Di umur sejak daripada akhir balik, ya enggak akhir balik sampai umur 62 tahun 2 balik bulan taat saya. Tapi belum tentu boleh jadi Bapak Ibu nanti dibasuh nangka bulan 2 baliknya. Ya enggak ka menjalang awal 63 Bapak Ibu. Ya enggak lain loh ceritanya. Ya, lain lo ceritanya Bapak Ibu. Boleh jadi awak lah paling loh. Kan banyak cerita yang lah kita dengar dari para ustaz-ustaz ulama Bapak Ibu. Bahwa orang-orang yang di awalnya taat rupanya akhirnya hidupnya membunuh. Orang yang di awal-awalnya ya tidak menjaga dirinya dan segala macamnya dari keterpeliharaannya dari segala macam dosa Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya banyak cerita seperti itu. Dan ada juga Bapak sebaliknya, banyak juga yang di awal-awalnya ini yang kita ceritakan di Bapak Ibu. Yang di awal-awalnya dia menyimpang, dia sesat, dia ingkar kepada Allah, akhirnya taat. Karena hidayah Bapak Ibu, ya kan? Ini fenomena hidayah. Dan hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan namun hanya Bapak Ibu diperintah di Allah. Ya enggak? Kadang Bapak Ibu awak kok lebih sesat pula awak dari iblis bukan Bapak Ibu, manusia kok atau umat Islam kok. Alimah letaknya Bapak Ibu. Iblis itu Bapak Ibu, syaitan itu, iblis itu ya enggak? Ini enggak namu sujud ke manusia Bapak Ibu. Namanya sujud dalam artian memberikan penghormatan dan tapi itu perintah Allah gitu. Ya enggak? Bukan sujud untuk menyembah Bapak Ibu. Ya enggak? Tapi itu adalah perintah Allah. Apa tadi kita mau Bapak Ibu? Ya enggak? Kebanyakan awak kok guys, kadang awak kok guys Bapak Ibu lebih sesat daripada iblis kok. Lebih durhaka daripada iblis kok lain. Kalau yang iblis Bapak Ibu ndak namu ainyo kok sujud ke manusia dan sujud Tuhan. Itu ayat tadi itu. Tapi dia tetap sujud kepada Allah. Tetap patuh kepada Allah ya Bapak Ibu. Ada tetapnya tuh mengakui, ditanya dalam Al-Quran sampai ditanya siapa yang menciptakan ini, sampai dijawab syaitan Tuhan Allah.
Tapi awak ko bapak ibu manusia ko bapak kita umat Islam ko kadang lebih engkar lo awak kadang daripada beli kebama itu awak disuruh sembahyang itu kan mau sujud ke Tuhan tuh Pak. Kalau nak sembahyang tuh mau sujud ke Tuhan tuh sujud dalam arti awak ku hamba Allah menghamba kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam, konteksnya memberikan penghormatan, bukan menyembah. Tapi kalau nan sumbayang Bapak Ibu, awak disuruh sujudnya tuh memang adalah dalam konteks ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Ada enggak orang yang tidak sembahyang Bapak Ibu? Pak, ada enggak orang yang tidak sembahyang? Banyak, Bu. Banyak. Umumnya umat Islam Indonesia ke Bapak Ibu bermasalah dalam dua hal. Mungkin saja tidak bukan hanya umat Islam Indonesia. Umat Islam dunia ke bermasalah dalam dua hal. Ya enggak? Yang pertama bermasalah dalam sholat, yang kedua bermasalah dalam masalah Quran. Banyak Bapak Ibu kurang tidak sembahyang kok banyak loh. Dia tidak sholat loh. Apalagi kalau sekiranya orang yang lain sholat tapi sholatnya kadang 2 kali sehari semalam. Ada 3 kali semalam. Dan rata-rata anak remaja kita Bapak Ibu sini. Rata-rata anak remaja kita Bapak Ibu mengalami masalah dalam urusan sholat. Iya tak Bu? Tanyalah Bapak Ibu, awak di mana berceramah Bapak Ibu? Bagi sambiran Maulid Nabi di berbagai-bagai sekolah Bapak Ibu, aku minta anak-anak itu Bapak Ibu. Anak-anak, kalian jujur ya. Di berbagai-bagai sekolah Bapak Ibu, kalian jujur. Siapa yang jujur, insya Allah orang tuanya semakin bertambah-tambah rezekinya. Amin. Dengan didikan anak-anak, kan? Siapa yang jujur? Tapi siapa yang tidak jujur, sebaliknya. Ada orang sebaliknya, tapi sebaliknya. Jujur ya. Jongkek tangan kalian. Sianan sumbayangnya tidak cukup 5 kali sehari semalam. Nyala DKB, ya jujur tadi kamu. Allah Maha tahu Pak. Lari KBI jujur tadi kau Pak. Ya. Siana jujur, Ustaz doakan semoga orang tuanya yang sekarang sedang sakit sehat. Amin. Akhirnya Bapak Ibu angkat tangan lah Bapak Ibu. Ya dah, boleh dikatakan jatuh 75% lah Bapak Ibu. 75%, 80% Bapak Ibu anak-anak aku angkat tangan tuh. Ya dah. Bermasalah di dalam sholat. Ada anak yang tidak sembahyang. Bapak Ibu banyak. Sembahyang pun sholat pun perintah sujud ke Tuhan. Perintah Allah kepada iblis untuk memberi sujud, memberi penghormatan. Kira mana yang kar Bapak Ibu? Iblis dalam konteks itu mana yang kar? Iblis atau manusia? Manusia banyak orang sembahyang. Ya dah. Dan yang pertama kali yang dirusak Bapak Ibu, yang dirusak, yang dihancurkan oleh setan kok terhadap manusia kok menyimpang, ini rusak sembahyangnya. Sholat ini juga dua kan. Sholat pertama yang dirusak. Lain sholat alhamdulillah, tapi nak biarkan Bapak Ibu. Ada dubeknya sholat aku sholat yang kering, dubeknya sembahyang aku cuma sekedar memenuhi kewajiban saja. Ada dubeknya sembahyang aku Bapak Ibu, sholatku Bapak Ibu barunya akan berfungsi untuk mencegah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar Bapak Ibu, sesungguhnya sholat ya yang mencegah daripada pekerjaan keji dan mungkar itu adalah sholat yang dikejar keutamaannya.
Seberapa besar pengaruh sholat pada kehidupan seseorang, seberapa besar, seberapa tinggi kualitas sholat seseorang. Itu berpengaruh. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu ada orangnya sembahyang, namun korupsi juga, berarti sembahyang itu ala kadarnya. Inya sembahyang, nah pertama di-upload jadi pertalite. Itu sholatnya bermasalah Bapak Ibu. Ini yang dihancurkan dulu. Nah, Bapak Ibu, ikut sumpahnya, oh Tuhan, disebabkan karena Engkau telah menyesatkan aku dan aku sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka, aku tak akan biarkan hamba-hambamu itu untuk memasuki surgamu. Maka aku akan datang mereka. Sehingga iblis mengatakan begini Bapak Ibu. Ini dalam surat Al-A'raf itu. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Apa caranya setan itu mengadu Bapak Ibu? Banyak memalingkan awak. Sungguh kecek setan Bapak Ibu, iblis, pasti aku akan mendatangi mereka. Pasti aku akan mendatangi mereka. Min baini aidihim, dari depan mereka, dari muka. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh engkau akan mendapati mereka itu, kebanyakan mereka itu tidak bersyukur. Ditafsirkan Bapak Ibu oleh Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan syaitan datang dari depan, dari belakang, kemudian dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Apa maksudnya? Kata Ibnu Abbas Bapak Ibu, yang dimaksud dengan datang dari depan itu Bapak Ibu, kita ini dibuatnya menjadi orang-orang yang selalu lupa, sering lupa dengan kematian. Seperti itu. Awak lupa jo alam barzah. Tidak yakin dengan bahwa alam barzah itu ada siksa di sini. Awak kok ragu, dengan kematian kau. Awak ragu dengan akhirat. Awak tak bersiap-siap diri untuk menghadapi sakaratul maut. Aku tidak makasih Bapak Ibu. Dan luar biasa Bapak Ibu, the power kekuatan kita ketika kita zikrul maut. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat mati. Dan yang paling baik di antara orang-orang yang selalu mengingat mati itu adalah orang-orang yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian itu. Jadi awakku Bapak Ibu buat kiamat tuh ya. Enggak. Kalau sejak diketik dulu cerita kiamat dari dekat. Kok alun-alun juga kan? Akan muncul yang begitu-begitu itu Bapak Ibu. Ya dah. Illa anzarnakum azaban qariba. Sungguh kami itu mengingatkan kamu dengan azab yang qariba. Ini diterjemahkan adalah kiamat Bapak Ibu. Jadi kematian, alam barzah, yaumul qiyamah, yaumul hasyar, yaumul mizan dan segala macamnya Bapak.
Siratal mustaqim dan segala macam itu Bapak Ibu, itu sesuatu yang berada di depan. Dan awakku dibuat dilupa dengan yang seperti itu. Dimunculkan keraguan-keraguan tentang seperti itu. Manusia ini kalau jarang mengingat kematian Bapak Ibu, dia akan melakukan apa saja. Kenapa? Nggak takut dengan hisab setelah kematian. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan min khalfihim? Dari belakang mereka, apa yang kita tinggalkan dunia? Kan itu Bapak Ibu, dibuatnya kita ini cinta bersangatan dengan dunia ini. Nah, itu Bapak Ibu. Dan dibuatnya kita ini menjadi orang yang sangat cinta dengan dunia, takut mati bersangatan cinta dengan dunia. Itu orang-orang yang Bapak Ibu, orang-orang yang melakukan korupsi itu Bapak Ibu, nanti ya anak-anak, kue-kue nanti kalau selesai itu, ya ngaji ya dong, itu dunia tuh, ya, ngaji loh. Apa yang makasih dengan bagian belakang Bapak Ibu? Dunia akan kita tinggalkan, ini bertinggal di belakang. Maka manusia itu dibuatnya cinta bersangatan dengan dunia. Kamu tanya Bapak Ibu, orang yang melakukan korupsi itu orang bangsa, ini Bapak Ibu orang berkecukupan, orang kaya. Kita lihat Bapak Ibu yang melakukan korupsi besar-besar itu Bapak Ibu bukan orang-orang bangsa, bukan orang miskin Bapak Ibu. Gajinya enak berarti juta. Kalau nak dikatakan semiliar berarti juta sebulan. Enak, tapi coba lihat tetap melakukan korupsi ini dan itu. Kenapa kan begitu cinta dengan dunia ini? Tapi hidup susah, tapi hidup kekurangan. Enak punya pikiran bahkan menyelamatkan anak cucunya malah syarat keturunan. Enak. Lalu apa yang dimaksud dengan datang dari sebelah kanan? Nah, itu saja Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dari datang sebelah kanan? Ini datang dari sebelah kanan Bapak Ibu, maksudnya itu adalah kita ini melakukan aktivitas-aktivitas yang mubah. Boleh ini Bapak Ibu. Ini tidak dilarang dong. Ya kan, ini mubah, ini makruh. Tetapi di sini itu tuh Bapak Ibu ada kepuasan, ada candu di sini, ada kenikmatan di sini, ada kebahagiaan yang diperoleh dari sini. Inggo karena awak bersangatan menikmati kecanduan, kebahagiaan, kesenangan yang ada di sini, lupa awak dengan kewajiban awak kepada Allah. Boleh? Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau sekiranya ada di antara bapak ibu, bapak-bapak misalnya hobinya memancing, enggak, mohon maaf ya, itu tidak masalah, silakanlah. Apapun hobi kita Bapak Ibu, enggak, hobi kita sepanjang tidak dilarang oleh agama kita, Bapak Ibu, sekiranya tidak ada larangan, silakan, enggak, tidak masalah. Tapi ingat, ketika menjalankan hobi waktu bersiko, misalnya hobi yang kita jalankan itu meninggalkan kewajiban kita kepada, makanya jatuh pada haram. Nah, syaitan itu masuk dari situ Bapak Ibu. Mohon maaf. Aku pernah Bapak Ibu, kami mampir di tepi danau Segara, di dekat Batipuah itu Bapak Ibu, di salah satu masjid di tepi danau mana? Tonggak Mas Haji itu Bapak Ibu, tonggak Mas Haji itu nggak ada di danau gitu. Nah, kami mampir di sini. Saya kira agak 3 balik orang, kami mampir. Bertamu ada di sini tuh Bapak Ibu, ada orang-orang perempuan 3 atau 4 orang nama mancing. Bapak Ibu, nama mancing. Kami datang jam 9 pagi Bapak Ibu. Namanya mampir sampai pagi kan. Cuma mancing di sini Bapak Ibu. Enak mancing. Lah masuk waktu zuhur azan orang dia berhenti. Enggak. Itu saya lihat kena. Lah api ini sembilan zuhur boleh Pak? Enggak. Nah, api ini sembahyang zuhur boleh. Dia sembahyang orang mojo. Enggak. Tahu Bapak Allah sampai lo ke maghrib. Enggak. Nah, nampak dewa. Enggak. Nah, sepanjang mata kami mencari ke Bapak Ibu, kami jo kawan-kawan ke Bapak ya. Akhirnya nampak dewa sembahyang Bapak. Enggak. Allah sampai lo ke maghrib no. Allah sampai isya Pak.
Semayang. Padahal lauk nan ditangkuk itu lauk dari Tuhan kan. Sudah tu dah ada pek lo. Istilahnya bau toto dan pek kecil kedua ketika tapi hobi tu itu. Mang yo lo tu mau apa? Kan histerianya awak mancing tu kan pas ketika panjang tu digatu-gatu ikan bang. Itu pas kadake tu. Oi, tu nak tabung tu. Bara juga kalau memandunggu tu pak. Enak malaki ikan bercatu-catu ujung kaya tu tu dapat tu. Bara itu seketika menjadi sebentar ketika ikan pula dapat tu. Mencadung. Awak dulu Bapak Ibu kami pai wisata ni kami berburu di Pulau Pesumpahan. Bawa panjang Bapak Ibu. Tapi di tepi-tepi itu bapaknya ikan panjang. Mau lain itu pesona aja Bapak Ibu. Enak kalau panjang ikan mencatu-catu itu. Sampai ini, angke gitu. Iko mubah Pak boleh. Tapi ingat kalau sempat mendengarkan kewajiban awak kepada Allah, dek karena itu jatuhnya haram baik. Itu Bapak Ibu, ada masuk di sini. Nonton TV boleh ada Bapak Ibu? Boleh ya. Ada, ya nonton TV. Tapi kalau nonton TV awak meninggalkan kewajiban awak, jatuhnya haram. Kupu-kupu di lapau, duduk-duduk di lapau sama kawan-kawan boleh atau tidak Bapak Ibu? Tapi kalau lah masuk lo waktu maghrib, ala waktu lo sisa. Ada sembahyang enggak aja, ada boleh ada Bapak Ibu. Hanya masuk di sini. Dan mereka iblis itu Bapak Ibu setan itu datang dari sebelah kiri. Allah lupa awak di akhirat. Tidak lupa di kematian. Awak disibukkan dengan nan bersifat-sifat enak-enak, mubah-mubah lah. Main tu macamnya. Pada kita lupa dengan Allah SWT, maka ujungnya nanti Bapak Ibu datang dari sebelah kiri kita akan melakukan kemungkaran, membunuh, khamar, judi, memperkosa, berzina, judol. Ada judi online masuk itulah datang dari sebelah kiri itu Pak. Akibat dari pertama tadi. Dan di dalam ayat itu Bapak Ibu indah dari hati. Karena dari hati itu datangnya rahmat Allah. Indah. Jadi Bapak Ibu kalau datang dari sebelah kiri berarti kita sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan fahsyat dan munkar. Apa itu pekerjaan fahsyat itu Bapak Ibu? Pekerjaan ya kemaksiatan yang sumbernya dari syahwat. Berselingkuh kalau sekiranya keluarga itu syahwat sumbernya. Jadi orang kalau bermasalah soalnya Bapak Ibu ini akan disibukkan dengan urusan syahwat. Ada akan tiba dengan gadi sampai ujang hanya boleh. Ada atau beko ujungnya lah berzina lah. Tu setan lah datang dari sebelah kiri Pak. Ada dari kepungan. Kalau mungkar Bapak Ibu itu sumbernya akal. Membunuh, korupsi, minuman keras dan segala macamnya. Itu sumbernya akal. Itu disebut dengan mungkar. Bapak Ibu datang memang. Akhirnya awakku menjadi orang-orang yang berpaling ya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terakhir. Yang kedua Bapak Ibu, makhluk Tuhan yang akan membuat kita itu menyimpang. Menyimpang dari tujuan-tujuan kita sebagai hamba Allah adalah orang kafir. Apa Bu? Baru caranya orang kafir Bapak. Kalau nak syaitan adalah tadi. Lalu kini baru caranya orang kafir kok. Ada orang dalam Al-Quran sampai. Jadi Allah tu luar biasa Bapak Ibu. Dia ciptakan awak, kemudian pelihara. Akhirnya memang terjemahan asli daripada kehidupan ini Bapak Ibu memang perjuangan, ujian. Bagaimana pula orang kafir menyimpangkan kita dari mengingat Allah SWT Bapak Ibu. Di dalam surah Fussilat ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi la'allakum tughlabun.
Apa kata orang kafir? Apa kata Allah dalam surat orang kafir di dalam surat Fussilat itu Bapak Ibu? Berkatalah orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengarkan ini Al-Qur'an. Wal ghawfi. Buatlah keributan-keributan. Ya. La'allahum tughlabun, supaya mereka bisa dikalahkan. Nah, kalau kecil iblis Bapak, yang kecil kafir. Ya enggak? Maka betul. La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghawfi. Jadi Bapak Ibu, dahulu Nabi awak kalau dia membaca Quran Bapak Ibu, itu membuat masyarakat Quraisy itu terpesona mendengarnya. Ya, kalau Nabi Allah membaca Quran Bapak Ibu, terpesona mendengarnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka apa yang diupayakan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab Bapak Ibu? Diupayakannya supaya masyarakat Quraisy kok tidak mendengarkan Al-Quran. Apa caranya Bapak Ibu? Ayo kumpulan anak-anak, ini datangan pemuda-pemuda bejana tangguh Bapak Ibu, masyarakat Quraisy pada waktu itu. Kemudian ini upah, setelah itu nyusuruh manukuk-nukuk belik. Nyusuruh manukuk-nukuk gandang, nyusuruh manukuk-nukuk seng. Jadi, lah kalian aja lah kalian. Itu isu mama itu kalau nyo baca Quran ya enggak, kalian buat enggak, buat keributan, buat kegaduhan. Enggak. Dia halangi masyarakat Quraisy untuk mendengarkan Nabi kita baca Quran Bapak Ibu. Karena mudah terpesona yang pada akhirnya orang jatuh hati kepada Islam. Nah, kini baalai caranya. Kalau dulu Abu Jahal, Abu Lahab, perwakilan daripada orang kafir pada waktu itu Bapak Ibu, mau itu caranya gaduh-gaduh. Kalau kini kok Bapak Ibu, bagaimana kita ini diupayakan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, supaya kita itu tidak lagi beral-Quran, tidak lagi mendengarkan Quran, tidak bertilawah Quran, tidak mentadaburi Quran, dengan cara membuat kehebohan, heboh. Melalui apa? Melalui media sosial. Itulah TikTok. Ya dah. Itulah Instagram. Itulah macam-macam Facebook dan segala macamnya Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu sekarang yang sangat luar biasa membuat kita ini jauh dari Al-Quran. Berbiasa nih Bapak Ibu, apalagi terhadap anak-anak kita. Karena kalau awak nan labo mau 63 tahun kok sibuk aja bermedsos nih Bapak Ibu. Itu yang ada PK. Allah istilahnya lah badan-badan babon tanah. Kemudian sibuk juga dengan TikTok. Jelas kacau tuh Bapak Ibu. Ya dah. Itu melupakan kita semua. Kini kita ribut dengan itu semuanya, habislah waktu kita dengan yang begitu-begitu itu Bapak Ibu. Akhirnya kita lupa jo membaca Quran. Inilah malam kado balik. Ya dah. Allah sampai di bawah Quran awak. Kalau 1 juz berarti Allah selesai malam ini 2 balik juz, Pak. Ya dah, Bu. Terus selesai gini kok 2 balik juz lagi nih kok. Ya dah, malah berbalik. Jadi semakin merebak medsos Bapak Ibu, semakin lambat awak bisa khatam Quran ini. Ya dah, makanya tadi itu Bapak Ibu, ya dah, awak memang harus takwa itu adalah Bapak Ibu melawan. Dia bukan takwa itu, lawan dia. Lawan rasa malas, lawan setan itu. Bapak Ibu yakin itu aduh setan itu Bapak Ibu, aduh. Taraso doanya nampak tapi taraso yo ada setan gitu. Ada gara-gara dan ini memang harus kita lawan Bapak Ibu. Ada, maka Bapak Ibu salah satu cara kita untuk meningkatkan amal ibadah kita kembali melakukan evaluasi, melakukan muhasabah terhadap diri awak Bapak Ibu. Kita sembari melanjutkan perlawanan kita yang sangat kuat
dari segala bentuk upaya-upaya, ya enggak, langkah-langkah, cara-cara, ya enggak, yang diciptakan oleh musuh-musuh Allah untuk membuat kita menjadi orang yang dipalingkan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad. Semoga apa yang disampaikannya berguna bagi kita semua. Berakhirnya ceramah tadi berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Saya Assalamualaikum.